Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia. Di sini saya sudah bersama Ibu Artiani dari selaku orang tua anaknya yang bernama Alifah. Tujuan saya untuk mewawancarai beliau itu untuk memenuhi tugas kuliah saya. Wawancara ini untuk menanyakan anak beliau yang cenderung pasif di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Assalamualaikum Ibu Artiani. Waalaikumsalam Mbak Cynthia. Bagaimana kesibukan hari ini? Alhamdulillah saya masih mengajar di SMPN 1 Surabaya. Alhamdulillah saya masih menjadi guru bahasa Indonesia di SMPN 1 Surabaya. Baik ya Ibu, bersedia saya wawancarai hari ini? Bersedia. Kita mulai pertanyaan pertama ya Bu. Ya. Bagaimana Ibu memberikan perhatian kepada Alifah dalam kehidupan sehari-hari? Saya kan sebagai guru bahasa Indonesia nih Mbak, di masa pandemi ini masuknya itu jam 7 sampai jam 12. Nah otomatis jam-jam itu saya kurang dan tidak membersamai anak saya Alifah. Tetapi kalau pagi biasanya saya yang bangunin, terus saya yang nyiapin sarapan. Biasanya kalau mandi juga harus belum bisa dia tuh. Biasanya dia mau mandi sendiri, biasanya juga bisa sama mbak ada yang ada di rumah. Terus habis itu dianterin sama ayahnya. Yaudah, habis itu ketemu lagi sama saya kalau nggak siang ya sore hari. Biasanya dia tuh sering berontak nggak Bu kalau dibangunin pagi gitu? Masih sering. Kadang dia marah, kadang masih sering penolakan gitu, nggak mau bangun pagi atau gimana gitu. Untuk pertanyaan kedua ya Bu, Ya, bagaimana pola pengasuhan yang Ibu berikan, yang Ibu terapkan kepada Alifah? ya baik untuk pola pengasuhan kalau di saya pribadi sama suami itu saya berusaha untuk berbagi peran. Nah, berbagi perannya ini misal kan malam saya belajar sama dia. Habis itu nanti kalau habis belajar dia ngobrol dan bermain sama anggota keluarga dia yang lain, misal sama kakaknya atau enggak sama ayahnya gitu. Nah, untuk mungkin kayak mempersiapkan makan atau enggak seperti peralatan dia sekolah atau apa itu masih saya sendiri. Kalau di rumah itu sering menggunakan HP nggak Bu dia? Kalau HP sepertinya itu kalau pas saya belum di rumah ya, ke siang sampai sore itu dikasih HP sih biasanya. Untuk yang pertanyaan ketiga, Ya, hal apa yang dilakukan anak Ibu sehari-hari di rumah? sehari-hari paling dia main sama teman-temannya. Kalau habis sekolah kayak gitu dia ganti baju, habis itu dia keluar rumah biasanya main sama teman-teman sebayanya dia, main kayak petak umpet atau enggak kayak bermain dengan topeng-topeng hero kayak gitu. Terus habis itu kalau dia udah kelelahan udah pulang ke rumah main HP, makan kayak gitu. Berarti Ibu kasih waktu itu kalau bermainnya jam sekian gitu? Iya, biasanya saya juga masih sering tuh ngingetin dia buat tidur siang kan. Kalau siang-siang tuh panas Mbak, kasihan saya. Untuk pertanyaan keempat, kendala apa yang Ibu hadapi selama mengasuh Alifah? Alifah itu kalau di rumah ya, kalau menurut saya dia tuh banyak loh kalau bercerita itu. Biasanya dia kalau saya tanya hari ini ada apa, dia mau bercerita. Oh, dia mau. Ya, tapi biasanya juga saya yang mungkin tidak menanyai seperti itu. Jadi anaknya kalau tidak ditanyai juga nggak mau cerita. Berarti cuma sama Ibu doang yang mau cerita. Kalau sama bapaknya, sama mbaknya itu gimana? Ya kalau sama mbaknya atau enggak sama bapaknya biasa, ditanya-tanya juga dia jawab. Kalau enggak juga enggak cerita anaknya. Terus yang kelima, apakah Ibu sering membersamai anak belajar? Ya kalau belajar itu emang saya sendiri yang menangani gitu, dan saya sering belajar bareng tuh emang sama si Alifah. Terus biasanya saya kasih durasi waktu, misal 1 jam buat anak-anak tuh belajar habis maghrib biasanya. Habis itu kalau udah belajar, nah udah aku kasih waktu longgar lagi buat mereka ngobrol, bermain atau enggak main HP kayak gitu. Berarti nggak lama kan, misalnya 2 jam gitu? Nggak. 2 jam nggak kan? Kalau si Alifah ini modelnya dia tuh kalau belajar tuh harus satu-satu. Misal belajar baca ya udah baca aja. Kalau belajar berhitung aja kayak gitu. Terus yang
Keenam, apa yang Alifah sukai saat istirahat dari belajarnya? Biasanya dia sering menonton YouTube Kids yang kayak apa ya, channel tuh kayak video-video hero seperti Spiderman. Dia tuh malah suka, padahal dia cewek kan. Terus dia suka tuh yang kayak video-video unboxing permainan-permainan gitu ya, dia suka. Terus yang ketujuh, bagaimana pengawasan yang ibu lakukan ke anak ketika belajar? Pengawasan saya yaitu biasanya pertama saya kasih waktu durasi kan, bisa nggak dia tuh fokus selama 1 jam itu ya, meskipun biasanya dalam realitanya sih mbak 1 jam itu harus kepotong dengan dia istirahat 15 menit, terus habis itu dia belajar lagi seperti itu. Terus saya benar-benar menjauhkan dia tuh dari kayak HP gitu. Habis itu saya sama dia tuh benar-benar berdua, itu nggak boleh diganggu sama siapapun gitu. Kalau di rumah juga orang-orang rumah tahu gitu, jadwal Alifah tuh belajar pasti sama ibunya di gitu. Terus yang kedelapan, bagaimana pemahaman ibu mengenai siswa yang pasif? Kalau menurut saya siswa yang pasif itu siswa yang nggak mau ngobrol, yang nggak mau ngobrol dalam tanda kutip, dia nggak mau ngobrol sama temannya sendiri dan dia juga nggak mau ngobrol sama gurunya. Tapi ada juga siswa yang pasif tapi cuman sama gurunya aja, tapi kalau sama teman-teman sebayanya dia mau bercerita apa aja. Nah gantian nanti ditanya sama gurunya, dia tuh kayak malu, mungkin takut kayak gitu jawabnya. Nah itu tergolong siswa yang pasif menurut saya. Terus yang ke-9 nih, masih berhubungan dengan pertanyaan ke-8 Ya, apa yang ibu lakukan semisal mendapati anak yang pasif? yang saya lakukan biasanya ya saya sendiri ya sebagai guru mendekatkan diri saya kepada si anak yang pasif ini. Kenapa dia bisa pasif gitu, sedangkan mungkin sama teman-temannya atau sama-sama guru yang lain dia bisa kayak berinteraksi dengan baik gitu, sedangkan sama saya enggak. Nah saya evaluasi diri saya sendiri, mungkin atau saya dalam mengajarnya itu cepat ngomongnya, atau enggak materi yang saya sampaikan mungkin terlalu banyak dalam durasi waktu belajarnya itu. Dan biasanya saya habis kelas selesai, saya luangkan waktu sebentar untuk berinteraksi dengan siswa-siswa sebelum saya pergi ke kelas yang lain untuk mengajar gitu. Saya tanya gitu, apa kesulitan belajar pada materi kali ini kayak gitu. Ntar ada tuh beberapa siswa yang jawab dan hampir semua siswa tuh jawab. Kalau nggak ada 1-2 langsung saya tunjuk. Misal Mbak Alifah kenapa nggak ngomong, apa kesulitannya, atau udah paham semuanya gitu. Jadi saya selain tahu mana yang aktif mana yang pasif, saya juga berusaha untuk menghafal nama-nama mereka biar lebih dekat aja gitu. Terus yang ke-10, apa harapan ibu kepada anak ke depan? Kalau untuk anak-anak saya Ya bu, ya, apa harapan ibu kepada anak ke depan? ya harapan saya nggak terlalu muluk-muluk untuk anak saya pribadi. Saya mau dia baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Saya mau dia menjadi orang baik tuh baik adanya kami berdua sebagai orang tua atau enggak, dia tetap menjalankan hal-hal yang baik, menjadi orang yang baik, dan dia tuh mau memperjuangkan apa yang menjadi impian dia, nggak gampang menyerah. Berarti ibu membebasin anak ibu untuk memilih cita-citanya. Ya, misal dia mau ke belajar di kampus manapun, saya bolehin. Di prodi dia memilih ntar apa jurusannya, it's okay selama dia masih mau belajar hal itu dan dia mau memperjuangkan dan bertanggung jawab atas pilihan dia sendiri. Terus apa ya? Makasih gitu. Sekian Bu wawancara kali ini. Terima kasih Bu. Ya, sekian sama-sama. wawancara kita pada hari ini. Ya, baik. Mohon maaf bila pertanyaannya kurang mengenakan Ibu. Ya. Terus Terima kasih sudah meluangkan waktu. terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktu hari ini. Ya, baik saja, sama-sama. Dan Terus kamu tutup tuh video kamu. baiklah wawancara hari